Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-9. Di pelajaran ke-9 ini kita akan membahas indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Nah, anak-anak semuanya, cermati gambar di samping ini ya. Kita lihat di sini ada gambar bahwa suasana sholat tarawih di bulan Ramadan. Pasti kalian kangen ya dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, anak-anak semua, apa sih sholat tarawih itu? Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan saja ya. Kemudian sholat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri ataupun berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai batas akhirnya, yaitu waktu fajar. Bilangan rakaat sholat boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Terus Pak, kenapa sih kita 11 bukan 8? Nah, 11 itu karena 3-nya adalah witir ya. Kalau 23, 3-nya itu witir. Surat tarawihnya itu 20 atau 8. Nah, salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat. Setelah selesai setiap 4 rakaat, pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Nah, anak-anak semuanya, jadi sholat tarawih itu sholat yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan saja ya. Bilangannya boleh 8 dan boleh 20. Nah, anak-anak semua, bagaimana cara mengerjakannya? Iya, pada masa Nabi sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Jadi setelah 2 rakaat salam ya. Kemudian berdiri lagi, sholat tarawih lagi 2 rakaat, salam lagi. Nabi menganjurkan mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Itu kenapa jadinya 11 rakaat ya. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 3 rakaatnya itu 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat salam. Nah, anak-anak semuanya, Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, esa dan suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahlul Quran. Sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir ya. Sholat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya itu ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, dan boleh 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan di dalam sesuai dengan hadis ini ya, Salawat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu memasuki awal bulan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua
dan anak-anak semuanya sangat senang menyambut bulan Ramadan, sehingga mereka pergi ke masjid ya, luar biasa ya, saking senangnya menyambut kedatangan bulan suci, bulan yang paling mulia. Nah, anak-anak semua, kita pasti sudah pernah merasakan senangnya kedatangan bulan Ramadan ya. Apalagi sebentar lagi kita sudah kedatangan bulan Ramadan, Masya Allah ya. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Bahkan seluruh amalan kita ketika dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, Masya Allah. Nah, anak-anak semua memperoleh pahala 27 derajat dan lebih menyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Ini adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh jika kita melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah ya. Jadi manfaat jamaah itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita memupuk rasa persaudaraan. Memperbanyak qiyamul lail artinya bangun di malam hari melakukan ibadah. Jadi kita ketika melaksanakan sholat tarawih itu, kita termasuk orang yang qiyamul lail, mendirikan malam-malam dengan beribadah, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV. Karena apa? Karena kadang di TV ada iklan-iklan yang membuka aurat, bahkan jauh dari kata manfaat ya. Baik anak-anak semuanya, perhatikan dan bacalah hadis berikut ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau kita senang nih menyambut bulan Ramadan, kemudian kita mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan, Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, begitu maha baiknya Allah ya. Nah, anak-anak semuanya, apa sih keutamaan sholat tarawih? Apa ya kira-kira? Ya, keutamaan sholat tarawih diantaranya dapat menambah ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian pahala ibadah ditulis seperti sholat satu malam penuh, mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Banyak sekali ya manfaatnya. Nah, anak-anak semua, sekarang kita masuk bagian B, yaitu selain menyambut bulan Ramadan dengan tarawih, kita juga dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, apakah itu tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Kita lihat di sini ya, banyak yang tadarus di masjid. Kita lihat di sini ya, bagaimana di sini suasananya. Mereka sangat antusias sekali tadarus Al-Qur'annya di masjid ya. Nah, di sini kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan rutin ya ketika adanya tadarus di bulan Ramadan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, jadi dia ditargetkan nih, baca hari ini berapa halaman sehingga selesai bulan Ramadan, selesai tadarusnya, khatam sekali atau khatam 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kemudian ada sekedar membaca, ada yang menghafalnya, Masya Allah, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Luar biasa. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan ya. Anak semuanya,
Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Apalagi di bulan penuh nikmat ini, penuh berkah ini, dan segala amal dilipat gandakan. Anak-anak, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Kita lihat di sini ya. Ketika akan baca Al-Quran, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Kemudian kita harus tadarus di tempat yang bersih, berbusana bersih, dan menutup aurat dengan rapi. Tidak perlu yang mahal ya. Yang penting bisa menutup aurat dan bersih serta layak digunakan. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Nah, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak boleh gitu ya, harus dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Kemudian membaca dengan suara sedang, tidak boleh terlalu kuat atau terlalu pelan. Kalau kuat terjerit-jerit ya, waduh bahaya. Kemudian tidak berbicara dan bersenda gurau ketika tadarus, karena kita mendengarkan bacaan orang itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membaca. Maka harus mendengarkan dengan baik. Tadarus Al-Quran sebaiknya juga harus ada pembimbingnya ya, yang bisa membenarkan bacaan Al-Quran ketika ada kekeliruan atau kesalahan dalam membacanya. Nah, anak-anak semua, siapa di sini yang sudah pernah tadarus tahun lalu ketika bulan Ramadan? Iya, alhamdulillah ya, ternyata banyak. Semoga di Ramadan depan kita bisa tadarus lagi ya. Amin. Anak-anak, pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran itu ya dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca ya, ada sekedar membaca sampai hatam atau mempelajari maknanya. Nah, apa sih manfaat tadarus itu? Nah, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Semakin dibaca, semakin cinta kita terhadap Al-Quran. Memperlancar cara baca Al-Quran, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, memperoleh ilmu tentang Al-Quran karena kita mempelajari kandungan maknanya dan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, kita lihat gambar di samping ini. Begitu mereka sangat semangat tadarus Al-Quran ya. Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahim dengan teman-teman. Teristimewa pada bulan Ramadan ya, semua amal kebaikan pahala dilipat gandakan. Bahkan di bulan turunnya Al-Quran ini, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil atau salah. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita insya Allah aku bisa selalu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan ya. Sholat tarawih berjamaah itu pahalanya 27 loh. Insya Allah aku selalu tadarus Al-Quran dengan baik di rumah maupun di sekolah. Kalian pasti punya rencana ya di bulan Ramadan ini. Apakah kalian mau khatamnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak semuanya, kita lihat di sini bagaimana rangkuman pelajaran ini. Rangkuman yang pertama ada sampai 6 ya.
Bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari bulan Ramadan. Salat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tadarus dapat memperlancar bacaan Al-Quran kita. Tadarus juga dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, mari kita berlatih. Buatlah kelompok kerja sebanyak 5 kelompok sesuai dengan jumlah kawanmu di kelas. Hasil kerja kelompok ditulis dan dipresentasikan ya. Hasilnya dikumpulkan sebagai file portofolio. Keterangannya, kelompok pertama membahas tentang ketentuan tarawih. Tadi sudah ada ya. Nanti kalian boleh cari di sumber-sumber yang lain. Kelompok kedua membahas tentang manfaat tarawih. Kelompok ketiga membahas tentang tadarus. Kelompok 4 membahas tentang ketentuan tadarus. Yang kelima membahas tentang manfaat tadarus. Bapak yakin kalian pasti semua bisa ya, karena kita sudah praktek di setiap bulan Ramadan. Baik anak-anak semuanya, tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu ya. 1. Melaksanakan sholat tarawih akan menambah pahala orang yang berpuasa. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Pasti sangat setuju ya. Yakin. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kita melaksanakan tarawih karena perintah Allah dan Rasul semata. Bertadarus untuk meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Pasti. Saya bertadarus Al-Quran karena anjuran guru. Gimana jawaban kalian? Nanti ditulis. Membaca Al-Quran sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Ini pasti ya. Baik anak-anak semuanya yang solih dan solihah, sampai di sini pelajaran kita ya, di pelajaran 9 ini tentang tarawih dan tadarus Al-Quran. Semoga kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah sehingga kita menjadi anak yang solih dan solihah yang bisa membawa orang tua kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.